Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matatul Fatusiami. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 5A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus e-learning mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 SMP semester ganjil. Pertama yang kita bahas adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar nomor 1, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, pronouns, subjek, objek, posesif. Nomor 2, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator 1. Menganalisis struktur teks, memaparkan jati diri dengan teliti. 2. Membuat kalimat menjadi teks dialog yang tepat tentang perkenalan diri dan perkenalan kepada orang lain dengan ungkapan yang tepat dan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dalam bentuk tulisan dengan percaya diri. Nomor 3. Mengonsumsikan ungkapan yang tepat dan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks memaparkan jati diri dalam bentuk lisan dan percaya diri. Materi ajar. This is me. Introducing oneself and others. Perkenalan, memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain dengan sederhana dan tetap dengan memperhatikan fungsi sosial. Diskusinya, ketika kamu memasuki tempat yang baru, maka kamu harus memperkenalkan diri dengan benar dan buatlah teks perkenalan dengan teman barumu sesuai dengan fungsi sosial minimal 8 baris. Penugasan: membuat teks dialog perkenalan dengan teman minimal 10 baris secara lisan disampaikan di depan kelas. Penilaian yaitu 4D plus 6T bagi 10. Lanjut. Kompetensi dasar yang kedua yakni mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama, hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Nomor 2, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama, hari, bulan, nama waktu dalam hari, dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator 1. Menganalisis teks yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi tentang waktu. 2. Memahami struktur teks untuk meminta dan memberi informasi tentang nama-nama waktu. 3. Mampu meminta dan memberi informasi terkait dengan nama-nama waktu. 4. Menggunakan pernyataan dan pertanyaan terkait hari, bulan, nama waktu dalam hari dan dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi ajar. What time is it? Memberi dan meminta informasi terkait nama, hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Diskusi. Menyebutkan waktu, keadaan, atau peristiwa atau kegiatan terkait kehidupan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar peserta didik. Di sini ada contohnya. When do we celebrate Cartoonist Day? A. April 12 and B. April 22 and then C. April 21 and D. April 17. Penugasan yakni menjawab 5 pertanyaan tentang nama, hari, bulan, nama waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Diselesaikan soal-soalnya. Penilaian yaitu 4D plus 6T dibagi 10. Lanjut ke KD yang terakhir yakni
Nomor 1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. Menyusun teks deskriptif, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator nomor 1, menganalisis struktur fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Nomor 2, menulis teks deskriptif terkait orang, binatang, dan benda. Nomor 3, menjelaskan secara lisan dan tulis tentang orang, binatang, dan benda secara benar dan sesuai konteks. Materi ajar, descriptive text. Number 1, identification, ada identifikasi, dan 2, description, deskripsi. Itu adalah ciri dari descriptive text. Mendeskripsikan orang, binatang, dan benda secara lisan dan tertulis sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Diskusi. Setiap siswa diberikan satu flashcard atau gambar untuk dideskripsikan secara tertulis dan lisan. Penugasannya yaitu setiap siswa membuat video terkait dengan mendeskripsikan orang, binatang, dan benda secara lisan dan sederhana dengan durasi waktu 7 menit bagi setiap siswa. Penilaian yaitu 4T plus 6T bagi 10. Itu tadi demikian dari penjelasan dari silabus e-learning mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 SMP semester ganjil. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas online. Terima kasih. Lagi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas online. Kelas online kita yaitu menggunakan Google Classroom atau yang biasa disebut kita GC. Dalam GC, para siswa akan diberikan kode kelas seperti ini supaya mereka bisa gabung ke dalam kelas online kita. Nanti setelah mereka gabung, mereka akan langsung masuk ke dalam menu seperti ini yang sudah saya masukkan materi-materinya. Nah, kelas ini untuk bahasa Inggris kelas 7 SMP semester ganjil. Dalam pertemuan pertama di sini saya menjelaskan tentang rules dalam kelasnya. Di sini ada agreement to our class, ada 1 until number 4. Nah, di sini ada rules yang harus para siswa lakukan atau yang harus mereka laksanakan. Lanjut, di sini ada materi pertama, ada materi tentang this is me, yaitu tentang introduction. Nah, di sini sudah saya jelaskan dan juga ada PowerPoint tentang materi tersebut supaya mereka bisa memahami apa sih this is me itu, gimana sih introduction oneself and others itu. Di sini sudah saya jelaskan, sudah saya kasih materi tentang this is me dan mereka bisa memahami tentang materi tersebut. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang telling time. Nah, di sini sudah saya masukkan ya, ada di sini para murid saya suruh untuk membuka link YouTube ini dan mereka bisa memahami apa sih telling time itu, bagaimana caranya kita untuk mengungkapkan waktu, gimana kita untuk membaca jam. Nah, seperti itu. Di sini sudah saya cantumkan link YouTube-nya. Mereka bisa memahami dari dalam sini. Oke. Lanjut ke materi terakhir. Materi terakhir yakni tentang descriptive text. Nah, para siswa akan diberikan PowerPoint, materi dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Di sini ada descriptive text materinya. Penjelasannya sudah jelas sekali di sini. Ada strukturnya juga. Dan juga ada example-nya. Bagaimana sih caranya untuk mendeskripsikan seseorang itu. Di sini sudah saya kasih contoh dan
Mungkin juga para siswa sudah sangat paham karena sudah saya kasih contoh serta gambarnya juga. Nah, untuk penugasannya, para siswa akan diberikan tugas dari setiap materi dan tugasnya akan dikirim melalui email saya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kira sudah sangat jelas bahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.